Halo sahabatku. Apa kabar kalian semua hari ini? Para pencinta kisah yang menguji emosi? Semoga kalian dalam keadaan terbaik ya. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo, tempat di mana kebenaran selalu menemukan jalannya, meskipun harus melewati jurang pengkhianatan paling dalam. Hari ini, aku mau ajak kalian masuk ke dalam kisah yang akan membuat darah kalian mendidih, tapi juga bangga. Bayangkan, seorang suami, dengan bangganya memalsukan tanda tangan istri sahnya untuk menjual satu-satunya aset berharga. Dengan senyum penuh kemenangan ia berkata, "Yes, akhirnya bisa menjual rumah itu." Mertua dan ipar ikut memuji, menganggapnya pahlawan. Tapi, apa reaksi sang istri? Dia hanya tersenyum tipis, sambil menyeruput kopi. Senyuman itu menyimpan rahasia gelap yang tak akan pernah mereka duga. Sebab, keesokan harinya, pengacara suami itu panik menelepon. Karena, jeda sejenak, rahasia besar sang istri mulai terungkap. Kisah balas dendam elegan dari seorang istri yang diremehkan akan segera dimulai. Sebelum kita mulai, yuk buktikan kehadiran dan dukungan kalian. Klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya sekarang juga. Dan jangan lupa, komen di bawah, tulis namamu, asal kotamu, dan kata hadir. Aku tunggu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita buka bab 1, keheningan yang penuh perhitungan. Sejak pagi hari, ada lapisan es tipis yang menyelimuti hati Zara. Kehangatan yang ia tunjukkan pada suaminya, Rizky, hanyalah selimut tebal yang sempurna menutupi perhitungan dingin di benaknya. Di mata dunia, terutama di mata keluarga suaminya, Zara hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa, yang mungkin sedikit boros dalam urusan furnitur, tetapi sepenuhnya bergantung pada kesuksesan semu Rizky. Tidak ada seorang pun, bahkan Rizky, yang mengetahui identitasnya yang sebenarnya. Zara adalah otak dan pemodal utama di balik sebuah holding company properti raksasa yang bertanggung jawab atas pembangunan kompleks perumahan mewah yang mereka tinggali. Ya, termasuk rumah yang mereka anggap sebagai rumah impian mereka. Rahasia ini bukan hanya tentang kekayaan. Itu adalah ujian, sebuah benteng perlindungan, yang ia bangun setelah berkali-kali melihat keserakahan merusak hubungan. Rumah yang mereka tempati, dengan desain yang menawan dan arsitektur yang megah, hanyalah rumah model atau show unit resmi dari proyeknya, sebuah tipu daya cemerlang yang hanya ia dan Pak Bimo, pengacara setianya, yang tahu. Selama beberapa minggu terakhir, kedamaian palsu di rumah itu mulai retak. Zara yang seorang arsitek dengan mata yang terlatih, mampu membaca setiap garis wajah Rizky, setiap nada dalam bisikannya. Rizky semakin gelisah, tatapannya seringkali tertuju pada lemari besi kecil tempat dokumen properti disimpan. Gerakan tangannya saat memegang ponsel lebih hati-hati, seolah takut ada mikrofon tersembunyi. Tentu saja, Zara tidak memasang mikrofon, ia tidak perlu. Sebagai pemilik perusahaan yang membangun rumah itu, ia memiliki akses ke sistem keamanan dan jaringan yang jauh lebih canggih. Ia hanya perlu memantau log akses dan metadata komunikasi Rizky. Perhatiannya tidak lepas dari komunikasi intens Rizky dengan ibunya, Bu Santi, dan adiknya, Tika. Dua wanita itu, yang selalu menganggap Zara hanya menantu numpang hidup dan sumber dana tak terbatas, kini tampaknya sedang merencanakan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar meminta uang untuk belanja tas mahal. Suatu sore, saat Zara sedang bersantai di tepi kolam renang sambil berpura-pura membaca majalah dekorasi, ia membiarkan otaknya yang tajam memproses semua data. Rizky baru saja kembali dari pertemuan bisnis yang mencurigakan. Bau parfumnya bercampur dengan aroma restoran yang terlalu mewah untuk pertemuan bisnis biasa. Namun, yang terpenting, Rizky secara tidak sengaja meninggalkan laptop kerjanya terbuka di ruang kerja. Sebuah jendela browser terbuka ke situs pengadilan, menampilkan informasi tentang proses penjualan properti dan pengurusan akta. Ini sudah melewati batas. Kebanyakan orang akan langsung marah atau histeris. Tetapi Zara, ia hanya merasakan desakan darah dingin yang familiar, sensasi yang selalu muncul setiap kali ia dihadapkan pada sebuah masalah besar di dewan direksi perusahaannya. Malam itu, setelah Rizky tertidur lelap, Zara menyelinap ke ruang kerjanya. Dengan keahliannya, ia mengkloning data dari hard drive Rizky. Di antara tumpukan dokumen digital, ia menemukan draft surat kuasa yang disiapkan untuk penjualan rumah,
lengkap dengan skema harga dan calon pembeli. Rizky berencana menjual rumah model ini dengan harga yang jauh di bawah nilai pasaran yang sebenarnya, demi mendapatkan uang tunai secepatnya tanpa diketahui Zara. Hati Zara tidak hancur. Ia hanya merasa jijik melihat betapa rendahnya ambisi Rizky. Dia tidak hanya mengkhianati pernikahan mereka, dia mengkhianati kepercayaan profesional dan hukum. Hal yang paling mencengangkan adalah, di antara dokumen itu, terdapat file gambar beresolusi tinggi dari tanda tangan Zara, yang telah diolah oleh program grafis untuk dipalsukan. Melihat goresan yang sangat mirip dengan tanda tangannya sendiri, tetapi jelas bukan hasil tangannya, sebuah senyuman tipis muncul di wajah Zara. Rizky dan keluarganya telah salah memilih musuh. Mereka berpikir Zara hanyalah wanita yang mengandalkan kelembutan hati dan emosi. Mereka tidak tahu bahwa Zara telah membangun perusahaannya dengan logika baja dan perencanaan matang. Momen itu adalah titik balik. Keheningan di antara mereka bukan lagi keheningan rumah tangga yang damai, melainkan keheningan sebelum badai besar. Zara menutup laptop Rizky tanpa meninggalkan jejak. Ia kembali ke kamar, membaringkan diri di sebelah suaminya yang terlelap, dan hatinya mulai merumuskan langkah-langkah hukum yang paling kejam, tetapi legal. Ia tidak akan melawan pengkhianatan ini dengan pertengkaran emosional. Ia akan melawannya dengan pasal-pasal hukum, dokumen perusahaan, dan aset yang tak terlihat. Keesokan paginya, Zara sengaja menunjukkan dokumen properti asli kepada Rizky, seolah-olah ia hanya ingin memastikannya aman. Rizky, dengan lagak gugup seorang aktor amatir, meyakinkan Zara bahwa semua baik-baik saja dan bahwa ia telah menjadi suami yang sangat baik, bekerja keras demi masa depan mereka. Bu Santi dan Tika yang datang berkunjung pagi itu, segera ikut menimpali. Bu Santi memeluk Rizky, memujinya sebagai putra terbaik yang pantas mendapatkan segalanya. Tika, dengan mata jelinya, terus-menerus mengamati setiap sudut rumah, seolah sedang menghitung berapa banyak perabot yang bisa ia beli dengan hasil penjualan itu. Mereka tidak tahu bahwa setiap pujian dan tatapan mereka hanya menambah momentum bagi rencana pembalasan Zara. Zara segera menghubungi Pak Bimo. Pak Bimo adalah pengacara korporat yang dingin dan sangat efisien, yang telah membantunya membangun kerajaan properti rahasia ini. Komunikasi mereka selalu singkat dan kode. Bimo, operasi, show unit, akan segera dieksekusi oleh pihak lain, ujar Zara melalui saluran telepon yang terenkripsi. Pihak lain, Nona? Tanda tangan? Tanya Pak Bimo, suaranya terdengar sangat tenang, terbiasa dengan drama tingkat tinggi. Ya, palsu, tapi meyakinkan. Lakukan sesuai rencana. Pastikan penjualan yang akan mereka lakukan mengaktifkan klausul korupsi korporat, bukan hanya masalah rumah tangga biasa. Dan pastikan pembeli yang mereka temukan adalah boneka kita, yang hanya perlu menarik diri di menit terakhir. Pak Bimo mengerti. Rencana yang mereka susun adalah jebakan berlapis. Rizky tidak hanya akan mencoba menjual rumah milik istrinya, tetapi ia akan mencoba menjual aset korporat yang terdaftar sebagai inventaris perusahaan. Pemalsuan tanda tangan Zara, yang juga adalah CEO rahasia, akan mengubah masalah perdata menjadi masalah pidana yang serius. Ini adalah kerangka hukum yang disiapkan Zara untuk menghukum Rizky, bukan hanya menceraikannya. Selama seminggu itu, Rizky menjadi semakin sombong dan terlalu percaya diri. Ia menghabiskan waktu berjam-jam di telepon, berbicara tentang kemenangan finansial besar yang akan datang. Bu Santi dan Tika mulai mengatur daftar belanja, bahkan berani mendiskusikan di depan Zara tentang renovasi rumah yang akan mereka lakukan setelah dana segar itu masuk. Mereka tidak menyadari bahwa setiap detail yang mereka bicarakan hanyalah rekam jejak yang akan digunakan Zara di pengadilan nanti. Momen krusial tiba ketika Rizky berhasil menjual rumah itu kepada pembeli yang ia kira adalah investor independen. Tentu saja, pembeli itu adalah perwakilan dari perusahaan rekanan Zara yang diarahkan oleh Pak Bimo. Rizky menyiapkan semua dokumen, termasuk tanda tangan palsu yang ia yakini sempurna, dan menyerahkannya kepada notaris yang bekerja sama dengan pembeli palsu. Ia merasa sangat pintar, merasa telah mengakali istrinya yang ia anggap naif. Malam hari setelah Rizky menyerahkan dokumen itu, suasana di rumah terasa tegang, tetapi hanya bagi Rizky. Bagi Zara, ini adalah malam kemenangan. Rizky, Bu Santi, dan Tika duduk di ruang tamu, di sofa kulit mewah yang dibeli Zara. Mereka berbisik dan tertawa,
merayakan keberhasilan operasi rahasia mereka. Kamu benar-benar pintar, Rizky. Ibu bangga padamu, bisik Bu Santi sambil mengusap kepala putranya. Tika menambahkan dengan nada iri yang terselubung pujian, uang ini akan membuat kita semua kaya, Rizky. Akhirnya kita bisa bebas dari bayang-bayang orang lain. Rizky, mabuk oleh pujian dan rasa superioritas palsu, berdiri dan mengangkat gelasnya yang berisi minuman mahal. Dengan suara yang cukup keras agar Zara, yang sedang duduk di kursi seberang, dapat mendengarnya, Rizky berkata dengan lantang. Yes, akhirnya bisa menjual rumah itu. Semua masalah kita selesai. Zara, yang saat itu sedang duduk tenang di kursi tunggal, hanya mengangkat cangkir kopinya. Uap panas kopi itu menyentuh hidungnya. Ia menyesapnya perlahan, matanya menatap tajam ke arah Rizky, Bu Santi, dan Tika. Senyum tipis, dingin, dan penuh perhitungan terukir di bibirnya. Sebuah senyum yang bukan berarti pasrah, melainkan sebuah pertanda bahwa jerat telah dikencangkan. Mereka merayakan keberhasilan pemalsuan, sementara Zara merayakan keberhasilan jebakan yang akan mengakhiri segalanya. Dia tahu, fajar keesokan harinya tidak akan membawa uang tunai bagi mereka, melainkan panggilan panik dari pengacara mereka sendiri. Ia membiarkan mereka merayakan kebodohan mereka hingga larut malam. Baginya, itu adalah tontonan yang mahal, sebanding dengan harga kebebasannya. Malam itu, keheningan yang penuh perhitungan milik Zara adalah suara paling mematikan di rumah itu, menjanjikan kehancuran yang tak terhindarkan bagi mereka bertiga. Fajar menyingsing di atas rumah model mewah itu, tetapi bagi Rizky, cahaya matahari membawa campuran arogansi dan kegelisahan yang membakar. Semalam suntuk, setelah perayaan kecil nan prematur, ia sulit tidur. Otaknya dipenuhi bayangan uang miliaran, tetapi di sisi lain, bayangan dingin Zara dan senyumnya yang tak terduga terus mengganggunya. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa keheningan Zara adalah tanda kepasrahan, bukan jebakan. Sebagai seorang suami yang merasa dirinya superior, Rizky berpendapat bahwa Zara terlalu emosional dan tidak cukup pintar untuk mendeteksi pemalsuan yang sudah ia anggap sempurna. Pagi itu, dengan tangan sedikit gemetar, ia memeriksa kembali dokumen akta jual beli, AJB, palsu yang ia siapkan. Tanda tangan yang ia palsukan, hasil berjam-jam latihan dan editing digital, terlihat begitu identik dengan tanda tangan Zara pada dokumen-dokumen yang tidak penting. Ia merasa seperti kriminal ulung, padahal ia hanya seorang pria yang terperangkap dalam keserakahan dan didorong oleh bisikan-bisikan beracun. Dorongan beracun itu datang tepat setelah sarapan. Bu Santi dan Tika sudah siap siaga, mata mereka berkilat-kilat penuh antisipasi. Mereka berdua tidak menunjukkan sedikitpun rasa bersalah. Di benak mereka, menjual rumah mewah ini adalah hak mereka, kompensasi atas tahun-tahun penderitaan, melihat Zara hidup dalam kemewahan, yang mereka anggap sebagai keberuntungan semata. Bu Santi berulang kali menasihati Rizky untuk bersikap tegas, mengingatkannya bahwa mereka adalah keluarga, sementara Zara hanyalah orang luar, yang suatu saat pasti akan meninggalkan Rizky. Nasihat Bu Santi bukan tentang cinta ibu, melainkan tentang pengamanan finansial pribadi. Tika, adiknya yang selalu iri pada gaya hidup Zara, sudah mulai mencicil memilih model tas terbaru dan merencanakan liburan mewah, mengabaikan fakta bahwa mereka belum memiliki Rp1 pun dari hasil penjualan itu. Saat Rizky keluar rumah menuju kantor notaris untuk menyelesaikan transaksi palsu itu, ia membawa tumpukan dokumen yang tampak sah, tetapi di dalamnya terselip bom waktu yang dibuat oleh Zara dan Pak Bimo. Ia tidak tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil, setiap kontak yang ia hubungi, telah dipantau secara diam-diam oleh sistem yang jauh melampaui imajinasinya. Rizky beranggapan bahwa ia hanya perlu memalsukan tanda tangan seorang istri. Ia tidak menyadari bahwa ia baru saja memalsukan tanda tangan seorang CEO perusahaan pengembang properti. Di waktu yang sama, di sebuah kantor yang sangat tersembunyi di pusat kota, Pak Bimo duduk di depan deretan layar komputer, mengaktifkan langkah-langkah balasan. Peran Pak Bimo di sini bukan hanya sebagai pengacara, melainkan sebagai penegak hukum dan eksekutor dari kehendak Zara, yang secara korporat dikenal sebagai Nona A. Pak Bimo memastikan bahwa Arkadian Corp, perusahaan induk milik Zara, mencatat setiap detail transaksi Rizky. Pada dokumen kepemilikan yang sah di sistem perusahaan, rumah mewah yang ditempati Rizky dan Zara dicap secara jelas sebagai properti inventaris, show unit A01,
dilarang dijual tanpa persetujuan Dewan Direksi. Rizky menggunakan tanda tangan palsu Zara pada surat kuasa pribadi, padahal dokumen yang sah secara korporat membutuhkan tanda tangan ganda dari perwakilan Dewan Direksi yang ditunjuk. Tanda tangan Rizky pada dokumen penjualan itu secara otomatis mengaktifkan klausul pelanggaran kepercayaan korporat tingkat tinggi, sebuah protokol hukum yang dirancang khusus untuk mencegah penyelewengan aset oleh insider yang tidak berwenang. Kisah di balik layar ini adalah tentang pertarungan kecerdasan hukum melawan keserakahan yang picik. Zara, melalui Pak Bimo, telah mengatur agar pembeli yang datang adalah pihak yang sepenuhnya dapat dikendalikan. Pembeli itu adalah sebuah perusahaan cangkang yang dikendalikan oleh Pak Bimo. Rizky mengira ia menemukan investor yang tergesa-gesa dan bodoh, padahal ia hanya sedang bernegosiasi dengan bayangan Zara sendiri. Pak Bimo memastikan bahwa semua perjanjian, meskipun ditandatangani, masih memiliki celah hukum yang terbuka lebar untuk pembatalan mendadak, terutama karena adanya kecacatan fatal pada otorisasi penjualan dari pemilik sah, yakni Arkadian Corp. Saat Rizky tiba di kantor notaris dan menyerahkan dokumen yang sudah dipalsukan, ia merasakan ledakan adrenalin. Ia duduk dengan punggung tegak, berusaha terlihat seperti pengusaha ulung, padahal hatinya terus-menerus berdebar. Ia menyaksikan pembeli dari perusahaan cangkang itu menandatangani semua berkas. Rizky merasa dunia akan segera bertekuk lutut di hadapannya. Ia telah memalsukan kebenaran dan mengganti keadilan dengan uang tunai. Ia yakin, dalam waktu kurang dari 24 jam, transfer miliaran rupiah akan masuk ke rekeningnya, rekening yang diam-diam ia buka tanpa sepengetahuan Zara. Ia sudah membayangkan ekspresi kaget dan penyesalan Zara ketika ia memberitahunya tentang perceraian dan penjualan rumah itu. Pada saat yang sama persis, Zara berada di rumah. Ia tidak pergi kemana-mana, menjaga citra dirinya sebagai istri yang tidak tahu apa-apa. Ia duduk di ruang kerjanya yang tersembunyi, meninjau laporan real-time dari Pak Bimo. Laporan itu mencatat waktu penandatanganan Rizky, waktu penerimaan dokumen oleh notaris, dan yang paling penting, waktu pemicuan resmi klausul fraud korporat. Melihat lampu status di layarnya berubah menjadi merah solid, sebuah konfirmasi tanpa kata bahwa Rizky telah melakukan pelanggaran hukum yang tidak bisa ditarik kembali, Zara merasakan gelombang kepuasan yang dingin. Ia tidak perlu berteriak atau menangis. Hukum telah memulai tugasnya. Ketika Rizky kembali ke rumah beberapa jam kemudian, ia masuk dengan langkah yang terlalu besar dan senyum yang terlalu lebar. Ia adalah perwujudan kesombongan. Ia langsung mencari Bu Santi dan Tika, berbisik-bisik tentang betapa mudahnya semua itu, bagaimana ia berhasil menipu semua orang, terutama Zara. Mereka bertiga melakukan perayaan kecil lagi, menganggap miliaran itu sudah ada di tangan mereka. Mereka bahkan berani tertawa terbahak-bahak, merayakan kebodohan Zara yang, dalam pikiran mereka, telah membiarkan aset sebesar itu terlepas begitu saja. Sebentar lagi, kita bebas. Bebas dari dia dan bebas dari kerja keras. Seru Tika, suaranya dipenuhi kebencian dan kegembiraan. Bu Santi memeluk Rizky erat-erat. Kamu cerdas, Nak. Selama ini kita terlalu lama di bawah bayang-bayang dia. Sekarang giliran kita yang bersinar. Zara, dari jauh, mendengar semua bisikan dan tawa itu. Ia hanya berdiri di ambang pintu dapur, mengamati mereka. Sikapnya yang tenang dan tatapannya yang kosong semakin membuat mereka yakin bahwa Zara hanyalah wanita bodoh yang telah kalah. Mereka tidak tahu bahwa tawa mereka adalah lagu pengantar tidur yang mengantar mereka ke mimpi buruk terburuk mereka. Malam itu, Rizky tidur dengan senyum kemenangan, memimpikan kekayaan. Bu Santi dan Tika tidur dengan harapan palsu. Namun, Zara terjaga, menatap langit-langit kamarnya. Ia tahu bahwa di luar sana, dalam diam, Pak Bimo sedang bekerja keras, menarik tali kekang perusahaan cangkang, mengatur pembatalan transaksi, dan menyiapkan panggilan telepon yang akan menghancurkan Rizky dan keluarganya. Seluruh aksi di balik layar yang dilakukan Rizky hari itu, telah dipersiapkan oleh Zara sebagai langkah terakhir yang disengaja dalam sebuah permainan catur yang sudah ia menangkan jauh sebelum dimulai. Zara memejamkan mata, membiarkan kelelahan dan ketenangan bercampur. Ia tahu drama besar akan dimulai besok. Besok, Rizky akan bangun sebagai pemenang. Tetapi sebelum matahari terbenam, ia akan menjadi seorang kriminal yang putus asa. Malam itu, aura di rumah model mewah itu terasa tebal dan menyesakan, dipenuhi aroma kemenangan palsu dan alkohol mahal.
Lampu-lampu kristal di ruang tamu tampak bersinar lebih terang, seolah ikut merayakan rencana jahat yang baru saja dieksekusi Rizky. Kegembiraan Rizky meluap-luap, mengubah kegelisahan yang ia rasakan pagi hari menjadi arogansi yang membabi buta. Ia berjalan mondar-mandir di antara sofa, setiap langkahnya menyiratkan kepemilikan mutlak atas setiap inci properti yang baru saja ia jual secara ilegal. Meskipun dana transfer belum masuk, bagi Rizky, Bu Santi, dan Tika, miliaran rupiah itu sudah menjadi kenyataan di tangan mereka. Keyakinan mereka pada pemalsuan tanda tangan itu begitu kuat, begitu didorong oleh keserakahan, sehingga mereka menutup mata terhadap kemungkinan kegagalan sekecil apapun. Bu Santi, dengan setelan sutra mahal yang dibelikan Zara, duduk di sofa dengan postur seorang ratu yang baru saja mendapatkan kembali tahtanya. Ia tidak lagi menyembunyikan rasa jijiknya terhadap Zara, yang ia anggap terlalu lambat dalam bersiap-siap untuk perayaan kecil mereka. Di matanya, Zara sudah menjadi masa lalu, hanya bayangan yang akan segera mereka usir dari kehidupan mewah mereka. Ia mulai berbisik kepada Tika tentang betapa bahagianya mereka tanpa Zara, tanpa perlu lagi berpura-pura bersikap sopan. Mereka mulai membuat daftar, sebuah ritual perencanaan belanja yang dipenuhi dengan dendam kecil. Tika bersikeras bahwa ia akan membeli mobil sport baru, sementara Bu Santi berencana membeli Toho sekecil yang hanya akan ia gunakan untuk menghina tetangga lama mereka. Mereka lupa, atau memang tidak peduli, bahwa semua kemewahan yang mereka nikmati saat ini, termasuk sofa yang mereka duduki, sepenuhnya dibiayai dan dirancang oleh wanita yang sebentar lagi mereka usir. Rizky, mabuk oleh perasaan superioritas, mengambil alih kendali musik, memainkan lagu-lagu kemenangan yang terlalu keras. Ia memanggil Zara dari dapur dengan nada memerintah, bukan meminta. Suara Rizky terasa asing, dipenuhi otoritas yang tidak pernah ia miliki. Ia merasa bahwa dengan menjual rumah itu, ia telah membeli kebebasan dan dominasi total atas istrinya. Ia berpikir, Zara, yang ia anggap terlalu sibuk dengan urusan rumah tangga, tidak akan pernah bisa memahami kompleksitas transaksi finansial dan hukum yang ia lakukan. Dalam benaknya yang picik, ia adalah pahlawan keluarga yang menyelamatkan mereka dari cengkeraman Zara yang selama ini hanya memberinya kenyamanan tanpa pengakuan. Zara muncul dari dapur, membawa nampan berisi kopi hangat untuk dirinya dan sebotol cognak mahal untuk Rizky dan keluarganya. Ia bergerak dengan keanggunan yang hening, setiap tindakannya adalah sebuah tarian yang dipelajari. Rizky bahkan tidak beranjak untuk mengambil nampan itu, membiarkan Zara meletakkannya di meja. Dalam hati, Zara melihat Rizky bukan sebagai suami, melainkan sebagai tikus yang telah masuk ke dalam perangkap yang tertutup rapat. Keheningan yang ia bawa adalah keheningan di ruang sidang, tempat juri telah mengambil keputusan mutlak. Bu Santi dan Tika menatap Zara dengan pandangan menghakimi, mengkritik pakaian Zara yang dianggap terlalu sederhana untuk perayaan sebesar ini. Mereka berbisik-bisik, menilai gaya hidup Zara yang mereka anggap membosankan, sementara mereka sendiri merencanakan pesta pora dengan uang haram. Perlakuan mereka yang semakin kasar dan kurang ajar, justru memberikan Zara kekuatan, mengikis sisa-sisa keraguan yang mungkin ia miliki tentang keputusannya untuk menghancurkan mereka. Rizky membuka botol cognak itu dengan suara yang dramatis. Cairan mahal itu dituangkan ke gelas kristal, dan Rizky mengangkat gelasnya tinggi-tinggi, memaksa Bu Santi dan Tika untuk melakukan hal yang sama. Momen ini, bagi Rizky, adalah klimaks dari pengkhianatannya. Rizky menoleh ke arah Zara, matanya berkilat-kilat karena mabuk dan kemenangan palsu. Ia ingin melihat kehancuran di mata Zara, tetapi yang ia lihat hanyalah ketenangan yang membingungkan. Dorongan untuk menghina Zara secara langsung tiba-tiba muncul. Ia ingin memastikan Zara tahu persis apa yang telah ia lakukan, sebelum ia meninggalkannya. Dengan suara yang lantang, dipenuhi rasa bangga yang menjijikan, Rizky berkata, "Yes, akhirnya bisa menjual rumah itu." Suaranya bergema di ruang tamu. Ia menyesap minumannya, menunggu reaksi Zara. Bu Santi segera menimpali, menyambut kata-kata putranya dengan bangga yang berlebihan. Tangannya menepuk bahu Rizky dengan penuh puja, wajahnya memancarkan kepuasan atas keserakahan yang terwujud. "Tentu saja, kamu benar-benar pintar. Sekarang, kita tidak perlu lagi mendengarkan ocehan orang lain tentang hidup kita." Tika mengangguk setuju, matanya tertuju pada Zara, menanti air mata penyesalan dan keputusasaan. Namun,
Yang mereka dapatkan hanyalah keheningan yang tebal dan aroma kopi yang harum. Zara hanya duduk di kursi tunggalnya. Ia mengambil cangkir kopi porselen di tangannya. Perlahan, ia mengangkatnya ke bibir. Tatapannya tidak pernah lepas dari wajah ketiga orang di depannya. Matanya mencatat setiap detail. Kesombongan Rizky, keserakahan yang telanjang pada Bu Santi, dan kebencian yang terang-terangan pada Tika. Ia telah merencanakan momen ini selama berminggu-minggu, momen ketika pengkhianatan mereka mencapai puncaknya. Zara menyesap kopinya. Rasa pahit dari biji kopi mahal itu, sejalan dengan pahitnya realita yang harus ia telan selama pernikahan ini. Ia tersenyum. Itu bukan senyum pahit, bukan senyum pasrah, melainkan senyum keunggulan strategis. Dalam hati, Zara merangkai kalimat tak terucapkan yang menusuk. Tentu saja kalian berhasil menjual rumah ini. Aku yang merancang dokumen palsu itu agar terlihat meyakinkan. Aku yang memastikan tanda tangan palsu itu sah untuk tujuan tunggal. Memicu klausul fraud korporat yang akan membuat kalian dipenjara dan jatuh miskin. Pikirannya kembali ke dokumen-dokumen Arkadian Corp. Rumah ini, rumah model ini, hanyalah aset operasional, sebuah panggung. Rumahnya yang asli, rumah pribadinya yang sesungguhnya, tersembunyi jauh di balik jaringan perusahaan yang tak terhitung jumlahnya, tak tersentuh dan tak terdeteksi oleh Rizky yang malas. Senyuman itu adalah pengakuan diam-diam bahwa Rizky tidak menjual rumah Zara. Ia menjual kebebasan dan masa depannya sendiri. Zara melanjutkan menyeruput kopinya. Gerakannya sangat lambat, disengaja. Bagi Rizky dan keluarganya, senyuman itu adalah tanda kebodohan, tanda bahwa Zara sudah menyerah. Mereka mengira Zara terlalu terkejut untuk bereaksi. Padahal, Zara sedang menikmati detik-detik terakhir kemenangan palsu mereka. Di benak Zara, drama ini sudah selesai. Ia hanya menunggu telepon yang akan mengakhiri babak ini dan memulai babak penindasan hukum. Rizky, Bu Santi, dan Tika akhirnya bosan dengan keheningan Zara. Mereka kembali merayakan, melanjutkan bisikan tentang rencana mereka. Rizky, dengan gelas cognak di tangan, merasa sangat puas. Ia telah mencapai tujuannya, ia telah mengkhianati istrinya, dan ia akan segera kaya. Mereka menghabiskan malam itu dalam euforia yang memabukkan, tidak menyadari bahwa di luar sana, Fajar sedang menunggu untuk membawa sebuah panggilan telepon panik yang akan merobek-robek impian mereka. Malam itu, hanya Zara yang tidur nyenyak. Ia tidur dengan ketenangan seorang jenderal yang telah memenangkan perang. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui jendela kaca besar, jatuh tepat di wajah Rizky yang terlelap pulas dengan senyum sisa-sisa arogansi semalam. Ia terbangun dengan perasaan yang belum pernah ia rasakan. Rasa puas yang bercampur dengan euforia kemenangan palsu. Hari ini adalah hari penentuan, hari di mana transfer miliaran rupiah dari penjualan rumah model itu seharusnya masuk ke rekening barunya. Rizky meraih ponselnya di nakas, napasnya tertahan. Ia membuka aplikasi banknya, memuat ulang halaman rekening, tetapi yang muncul hanyalah saldo lama yang stagnan. Ia mengerutkan kening, mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanyalah masalah waktu, mungkin ada kendala sistem di bank. Tidak lama kemudian, Bu Santi dan Tika sudah berdiri di ambang pintu kamar dengan wajah penuh tuntutan. Mereka tidak bertanya kabar, melainkan langsung menuntut kepastian dana. Ketidaksabaran mereka terasa seperti palu yang menghantam Rizky, mengubah euforianya menjadi iritasi. Mereka sudah merencanakan makan siang perayaan besar, sudah memesan barang-barang mewah secara online yang membutuhkan pembayaran hari itu juga. Tuntutan mereka yang berlebihan semakin menekan Rizky, yang kini mulai merasakan sedikit cemas. Di saat yang sama, jauh di kantornya, Pak Surya, pengacara yang disewa Rizky untuk memfasilitasi transaksi penjualan itu, sedang berada di tengah-tengah neraka profesional. Ponselnya berdering tanpa henti, notaris dan tim, pembeli, yang ia urus semalam menelepon secara bergantian dengan suara yang dipenuhi amarah dan kepanikan. Kabar buruk itu datang seperti air bah, transaksi dibatalkan secara sepihak. Bukan hanya itu, pembeli juga mengancam tuntutan hukum balik atas upaya penipuan dan pemalsuan dokumen. Pak Surya, yang semula hanya mengira ia menangani penjualan properti biasa yang melibatkan persetujuan istri, kini menyadari bahwa ia telah terseret ke dalam lubang hitam korupsi korporat. Tim hukum dari pihak pembeli, yang tak lain adalah Pak Bimo dari Arkadian Corp,
telah mengirimkan dokumen resmi yang menyatakan bahwa properti yang dijual Rizky adalah aset inventaris perusahaan, bukan aset pribadi Rizky atau Zara. Dokumen itu dengan jelas menunjukkan bahwa tanda tangan Rizky dan upaya penjualan itu melanggar klausul anti-fraud korporat, yang merupakan kejahatan pidana serius. Keringat dingin membasahi kemeja Pak Surya. Ia mencoba menelepon Rizky, tetapi Rizky yang sedang berdebat dengan ibu dan adiknya tentang saldo bank, sengaja mengabaikan panggilan dari nomor yang tidak ia kenal. Pak Surya menjadi semakin panik. Reputasinya hancur, karirnya terancam oleh tuntutan hukum dari perusahaan raksasa yang tak ia kenal. Ia melihat ke dokumen-dokumen itu lagi. Tanda tangan yang dipalsukan itu, yang Rizky yakini sempurna, ternyata secara hukum adalah tanda tangan seorang CEO rahasia yang dilindungi oleh firewall korporat yang kejam. Dalam keputusasaan yang ekstrim, Pak Surya melihat satu-satunya celah. Dalam dokumen otorisasi korporat yang asli, ada nama Nyonya Zara sebagai wali dan penentu utama aset tersebut. Ia berpikir, jika ia bisa meyakinkan Zara, si istri yang menurut Rizky polos dan lugu itu, untuk menaikkan beberapa berkas backdata atau memberikan kesaksian palsu yang meringankan, ia mungkin bisa menyelamatkan karirnya dari tuntutan pelanggaran etika dan keterlibatan fraud. Ini adalah lompatan yang ekstrim, tetapi dalam keadaan panik, logika Pak Surya mati. Ia mencari kontak pribadi Zara yang ia temukan di kartu nama pernikahan lama, dan dengan tangan gemetar, ia menekan tombol panggil. Di saat yang sama, Zara sedang menikmati kopi paginya di teras belakang yang menghadap taman. Ia sudah selesai berolahraga, pikirannya jernih, dan ia sudah memprediksi setiap gerakan yang akan terjadi hari ini. Ponsel di meja bergetar. Zara melihat nomor asing itu, yang ia tahu pasti milik Pak Surya, pengacara yang disewa Rizky. Ia membiarkannya berdering sejenak, menikmati simfoni kepanikan di ujung sana. Akhirnya, dengan ketenangan seorang ratu yang akan menghukum rakyatnya yang memberontak, Zara mengangkat telepon. "Halo?" ucap Zara, suaranya lembut dan sangat tenang, seolah ia baru saja dibangunkan dari tidur siang. Di ujung telepon, Pak Surya langsung meledak dalam rentetan kata-kata yang histeris dan tidak teratur. Zara tidak perlu mendengar kata-kata itu secara jelas. Ia bisa merasakan gelombang kepanikan dan rasa takut yang menjalar melalui kawat. "Bu Zara, tolong. Ini Pak Surya, pengacara Pak Rizky. Ada masalah besar sekali. Penjualan rumah itu. Semuanya kacau. Investornya, dia membatalkan transfer. Dan mereka menuntut kami. Mereka bilang ini fraud. Bu, fraud korporat. Mereka bilang rumah itu bukan aset pribadi, tapi inventaris perusahaan. Kami akan dituntut pidana, Bu. Tanda tangan itu tidak sah. Anda harus membantu kami." Pak Rizky tidak mengangkat telepon. "Bu Zara, Anda harus bicara dengan saya. Kalau tidak, kita semua akan hancur." Zara hanya mendengarkan. Wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun. Di dalam benaknya, ia mencatat setiap detail penting dari ledakan Pak Surya. Pembatalan transfer, taktik Pak Bimo berhasil, tuntutan pidana, klausul korporat aktif, dan pengakuan bahwa rumah itu adalah inventaris perusahaan, jebakan terkonfirmasi. Keheningan Zara di telepon terasa lebih menghancurkan daripada 1000 kata. Pak Surya berhenti bicara, terengah-engah, menunggu respons yang menyelamatkan. Akhirnya, Zara berbicara, suaranya tetap tenang dan terkontrol, tetapi dingin seperti bongkahan es. "Pak Surya," jeda sesaat ia menyesap kopinya, "saya tidak tahu apa yang Bapak bicarakan. Saya tidak mengurus aset korporat. Saya hanya istri yang mengurus rumah tangga. Anda seharusnya berbicara dengan pengacara suami saya, bukan saya." "Tapi Bu, di dokumen, mereka bilang Anda adalah kuncinya. Anda adalah pemilik aset ini, secara korporat." "Pak Rizky." "Pak Surya," potong Zara, nadanya sedikit mengeras. "Jika ini adalah masalah hukum serius seperti yang Anda katakan, maka saya sarankan Anda dan suami saya segera mencari pengacara yang sangat baik. Tapi bukan saya. Dan mohon, jangan libatkan saya dalam urusan ini. Saya tidak mau tanda tangan saya dipalsukan untuk tujuan kriminal." Kalimat terakhir itu, yang diucapkan Zara dengan penekanan dingin, adalah paku terakhir di peti mati harapan Pak Surya. Ia menyadari, Zara tahu semuanya. Dia tidak bodoh. Dia bukan korban.
Dia adalah master dari semua kekacauan ini. Pak Surya mencoba memohon lagi, tetapi Zara, tanpa ampun, memutus sambungan telepon. Zara meletakkan ponselnya, wajahnya kembali tenang. Ia tidak perlu berbicara banyak. Satu panggilan telepon itu, yang dipicu oleh kepanikan, telah mengonfirmasi bahwa jebakan korporatnya sempurna, dan bahwa Rizky serta pengacaranya telah secara resmi mengakui kesalahan di depan pihak yang tidak berwenang. Di dalam rumah, Rizky masih berdebat dengan Bu Santi dan Tika, kesal karena belum ada uang masuk. Ia mengambil ponselnya, berniat menelepon Pak Surya untuk menanyakan status transfer. Namun, saat ia berbalik, ia melihat Zara berjalan masuk dari teras. Wajah Zara tenang, di tangannya ada cangkir kopi. Di telinganya, Rizky melihat ada earphone kecil yang baru saja dilepas Zara, dan di mata Zara, ada kilatan kepuasan dingin yang tidak ia mengerti. Rizky tidak tahu bahwa istrinya baru saja menerima laporan detail tentang kehancurannya. Ia mendekati Zara, siap untuk mengeluh. Namun, Zara hanya meliriknya sekilas. Senyum samar tersungging di bibirnya. Senyum itu terasa lebih kejam dan tajam daripada pisau, karena Rizky tahu, senyuman itu adalah senyuman terakhir sebelum perangnya yang sebenarnya dimulai. Suasana pagi di rumah mewah itu terasa lebih dingin dan mencekam daripada biasanya. Tiga antagonis utama, Rizky, Bu Santi, dan Tika, berada dalam lingkaran setan kecemasan. Mereka terus-menerus berdebat tentang mengapa dana miliaran itu belum masuk. Rizky menjadi semakin paranoid, berulang kali memeriksa ponselnya, takut ada panggilan dari Pak Surya yang akan mengonfirmasi ketakutan terburuknya. Bu Santi mulai menyalahkan Tika karena terlalu serakah, dan Tika membalas dengan menuduh Rizky tidak becus mengurus transaksi penting. Kekompakan semu mereka runtuh menjadi saling tuduh yang tajam dan kejam. Di sisi lain, Zara bergerak dengan ketenangan yang luar biasa. Ia mengenakan pakaian kasual yang elegan, menyiapkan teh herbal di dapur, dan bersikap seolah-olah hari itu hanyalah hari biasa. Kontrasnya dengan kepanikan yang tersembunyi Rizky sangat mencolok, membuat Rizky semakin curiga. Ia tahu Zara menyembunyikan sesuatu, tetapi ia masih percaya bahwa rahasia Zara hanyalah kebodohan atau kepasrahan, bukan bom waktu. Sekitar pukul 10 pagi, sebuah mobil mewah berwarna hitam legam berhenti di depan gerbang. Keluar dari mobil itu, dengan setelan jas mahal yang dipesan khusus dan aura profesional yang tak terbantahkan, adalah Pak Bimo. Pak Bimo, pengacara andalan Zara, berjalan dengan langkah tegas, memegang tas kerja kulit yang tampak mahal. Kehadirannya yang formal di rumah yang seharusnya hanya menjadi tempat tinggal pribadi, mengirimkan gelombang kejut ke seluruh tubuh Rizky. Rizky tahu, pengacara dengan kaliber seperti Pak Bimo tidak akan pernah datang untuk sekadar minum teh. Zara menyambut Pak Bimo dengan senyum profesional yang tulus, mengabaikan Rizky, Bu Santi, dan Tika yang kini berkumpul di ruang tamu dengan wajah pucat. Rizky mencoba memasang wajah berani, menanyakan maksud kedatangan Pak Bimo, tetapi Zara hanya membalas dengan tatapan dingin. Pak Bimo datang untuk urusan inventaris. Jawab Zara datar. Duduklah, kalian bertiga perlu mendengar ini. Ini menyangkut tempat tinggal kalian. Bu Santi dan Tika awalnya menolak, berkeras bahwa urusan ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Namun, mereka tidak bisa menahan rasa penasaran dan keinginan untuk ikut campur, sehingga mereka ikut duduk, dengan Bu Santi di samping Rizky, seolah memberikan dukungan. Rizky menatap Pak Bimo dengan tegang, siap untuk berbohong atau mengarang cerita tentang transaksi yang gagal. Pak Bimo memulai penjelasannya dengan nada yang sangat tenang, setiap kata diucapkan dengan presisi yang mematikan. Ia tidak berbicara seperti pengacara keluarga, melainkan seperti prosekutor di pengadilan tinggi. Bapak Rizky, Nyonya Santi, dan Nona Tika, mulai Pak Bimo, matanya menatap tajam satu persatu. Saya datang atas nama klien saya, Nona Zara, dan atas nama perusahaan yang ia pimpin. Kami telah menerima laporan tentang transaksi penjualan properti yang baru-baru ini Anda lakukan. Rizky berusaha menyela, berniat menyangkal atau mengurangi masalah, tetapi Pak Bimo mengangkat tangan, menghentikannya dengan otoritas tanpa kata. Transaksi itu, Bapak Rizky, adalah transaksi yang batal secara hukum dan pidana. Alasan pembatalan ini bukan karena masalah transfer bank, tetapi karena adanya pemalsuan tanda tangan dan penjualan aset korporat tanpa otorisasi. Mendengar kata pidana,
Bu Santi menarik napas tertahan, sementara Tika menutupi mulutnya. Rizky merasa darahnya surut, tetapi ia mencoba bertahan. Ia berargumen bahwa rumah itu adalah aset pribadi, hadiah dari istri untuk suami, sehingga kepemilikan mereka sah. Disinilah Zara memutuskan untuk menghancurkan ilusi mereka sepenuhnya. Pak Bimo, tolong tunjukkan dokumen resminya, perintah Zara. Pak Bimo membuka tas kerjanya, bukan mengeluarkan kertas, melainkan sebuah tablet yang terhubung ke proyektor mini. Di dinding ruang tamu, tepat di atas tempat Rizky berpose bangga saat merayakan kemenangan palsunya, Pak Bimo memproyeksikan diagram kompleks kepemilikan. Tolong perhatikan baik-baik, narasi Pak Bimo kini semakin dingin. Properti ini, yang Anda klaim sebagai rumah pribadi, secara hukum tidak pernah terdaftar atas nama pribadi Nona Zara, apalagi nama Bapak Rizky. Properti ini adalah Show Unit A01 dalam kompleks properti mewah Arcadian Residence. Dan pemilik sah dari seluruh kompleks, termasuk unit ini, adalah Arcadian Corporation. Rizky, Bu Santi, dan Tika membeku. Nama Arcadian Corporation dikenal di kalangan bisnis sebagai raksasa developer properti. Mereka menyadari implikasinya, tetapi mereka belum tahu kebenaran yang paling menghancurkan. Pak Bimo melanjutkan, suaranya menusuk ke inti kekosongan mereka. Dan untuk meluruskan kesalahpahaman yang disengaja, pendiri, pemegang saham mayoritas, dan satu-satunya individu dengan otoritas penjualan tunggal dalam Dewan Direksi Arcadian Corporation adalah Nona Zara. Ruangan itu menjadi hening total, hanya terdengar suara pendingin ruangan yang berdesir. Dunia Rizky runtuh, berantakan menjadi serpihan ilusi. Istri yang ia anggap bodoh dan hanya numpang hidup, yang ia coba curi asetnya, ternyata adalah bos besar di balik perusahaan yang membangun dan memiliki properti itu. Ia menyadari senyum Zara semalam bukan senyum pasrah, melainkan senyum kepastian. Rizky mundur selangkah, matanya kini menatap Zara dengan campuran kengerian dan pengkhianatan yang mematikan. Ia merasa bodoh, merasa hina. Ia tidak hanya mencoba mencuri dari istrinya, ia mencoba melakukan fraud terhadap CEO perusahaan yang ia temui setiap hari di meja makan. Bu Santi dan Tika tidak bisa berkata-kata. Mimpi mereka tentang kekayaan, tentang mengusir Zara, hancur lebur. Mereka menyadari, mereka tidak sedang berurusan dengan menantu yang lemah, melainkan dengan kekuatan finansial yang tidak terbayangkan. Tika mulai menangis pelan, menyadari tas-tas mewah yang ia impikan kini tidak akan pernah terwujud. Pak Bimo kemudian menjelaskan dengan detail yang menyakitkan. Anda bertiga, saat ini, secara teknis sedang menduduki aset korporat yang telah Anda coba jual secara ilegal menggunakan pemalsuan tanda tangan Chief Executive Officer perusahaan. Semua perabotan di rumah ini, perhiasan Nyonya Santi, mobil yang Anda gunakan, bahkan kartu kredit yang Anda pakai, semuanya adalah aset perusahaan yang disediakan untuk tujuan show unit atau tunjangan, dan semuanya terdaftar atas nama Arcadian Corp. Zara, yang selama ini diam, akhirnya berbicara. Suaranya rendah dan tajam. Ia menatap Rizky lurus di mata, menanggalkan peran istri penyayang sepenuhnya. Kau selalu mengeluh, Rizky, bahwa aku hanya seorang ibu rumah tangga yang menghabiskan uangmu. Aku menyembunyikan identitasku, tinggal di rumah model ini, karena aku ingin tahu. Aku ingin tahu apakah kau akan mencintaiku apa adanya, bukan karena kekayaanku. Dan kau tidak hanya gagal. Kau mencoba menjual aset perusahaan dan memalsukan tanda tangan pemiliknya. Pengungkapan itu adalah pukulan telak. Rizky kini menyadari mengapa Zara sangat tenang. Sejak awal, ia tidak pernah memiliki apa-apa. Ia hanya tinggal di sebuah set properti yang disiapkan oleh istrinya sendiri. Dan kini, ia bukan lagi seorang suami, melainkan penyewa tidak sah yang menghadapi tuntutan hukum dari seorang CEO yang sangat berkuasa. Pak Bimo mengemasi barang-barangnya. Pihak perusahaan, melalui Nona Zara, akan memberikan waktu 24 jam bagi Anda untuk meninggalkan properti ini sebelum tuntutan pidana atas fraud dan pemalsuan resmi diajukan. Dengan itu, Pak Bimo membungkuk sedikit kepada Zara, berbalik, dan meninggalkan ruangan. Rizky, Bu Santi, dan Tika ditinggalkan dalam keheningan yang menghancurkan, dikelilingi oleh kemewahan palsu dari rumah model yang kini terasa seperti jeruji penjara. Mereka kini tahu siapa Zara sebenarnya, dan teror itu jauh lebih buruk daripada yang mereka bayangkan. Setelah kepergian Pak Bimo,
Keheningan di rumah model itu terasa lebih berat daripada beton. Rizky, Bu Santi, dan Tika terpaku di tempat duduk mereka, dikelilingi oleh kemewahan yang kini terasa seperti jebakan berlian. Realitas bahwa Zara adalah seorang CEO di balik tabir, seorang titan korporat yang mereka coba rampok, telah menghancurkan setiap lapisan arogansi yang mereka miliki. Ketakutan akan tuntutan pidana dan penjara membayangi mereka, mengalahkan rasa malu dan penyesalan. Reaksi pertama mereka bukanlah introspeksi, melainkan saling menyalahkan. Bu Santi menuding Rizky yang terlalu gegabah, tidak berhati-hati dalam memalsukan tanda tangan. Tika menangis histeris, menyalahkan Rizky karena menghancurkan peluangnya mendapatkan mobil baru dan menghancurkan masa depan finansial mereka. Rizky, yang kini sepenuhnya hancur, balas berteriak dalam hati bahwa dorongan untuk serakah itu berasal dari hasutan tak berujung ibu dan adiknya. Dalam keputusasaan, Rizky menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan Zara. Ia telah kehilangan dukungan sejati dari keluarganya sendiri, yang kini hanya melihatnya sebagai sumber kegagalan. Di tengah kekacauan itu, Rizky memberanikan diri mendekati Zara, yang berdiri tegak dan dingin di tepi jendela. Ia mencoba mengaktifkan kembali persona suami yang manipulatif, memohon dengan nada lirih yang dipenuhi kepalsuan. Ia mencoba menarik tali emosi lama, mengingatkan Zara tentang kenangan manis yang sebenarnya hanya ada di kepalanya. Rizky memohon pengampunan, berjanji akan berubah, bersumpah bahwa semua ini adalah kesalahpahaman yang didorong oleh stres. Zara hanya menatapnya. Matanya kini menjadi tirai hitam yang dingin, tidak ada sedikit pun kehangatan yang tersisa. Ia membiarkan Rizky berbicara, membiarkan setiap kata-kata penuh kepalsuan itu mengisi ruangan, hanya untuk menegaskan bahwa dirinya yang lama sudah mati. Ia telah melewati fase emosional. Kini, hanya ada logika dan keadilan korporat. Aku tidak meminta belas kasihanmu, Rizky, ucap Zara akhirnya, suaranya tenang, memotong monolog Rizky. Aku hanya menawarkan pilihan. Zara mengundang Rizky untuk duduk kembali di ruang tamu yang kini terasa seperti ruang interogasi. Bu Santi dan Tika dipaksa mendengarkan dari kejauhan. Zara tidak memerlukan kata-kata lagi, ia memerlukan komitmen hukum yang mengikat. Ada dua jalan, narasi internal Zara menjelaskan. Dua pintu keluar yang telah aku dan Pak Bimo siapkan sejak kau menandatangani berkas itu. Pilihan pertama, menghadapi tuntutan pidana. Rizky akan menghadapi tuntutan resmi dari Arcadian Corporation atas pemalsuan tanda tangan Chief Executive Officer dan Corporate Fraud atas penjualan aset inventaris perusahaan. Zara secara narasi memproyeksikan gambaran yang menghancurkan. Investigasi penuh, penahanan, sidang yang dipercepat, dan hukuman penjara yang tidak terhindarkan. Pilihan ini akan menghancurkan reputasi keluarga mereka selamanya, mencoreng Bu Santi dan Tika dengan stigma kriminal. Tidak ada uang yang bisa membeli kebebasan jika ia memilih jalan ini. Pilihan kedua, perjanjian rahasia. Rizky harus segera menandatangani surat cerai yang telah disiapkan Pak Bimo, mengakui pemalsuan tanda tangan dalam perjanjian tertutup, dan yang paling penting, menyerahkan kembali semua aset, properti, dan tunjangan yang pernah diberikan Zara selama masa pernikahan. Ini termasuk mobil mewah Rizky, semua kartu kredit dan tunjangan finansial Bu Santi, serta perabotan mahal yang pernah Zara belikan untuk Tika. Dengan memilih pilihan ini, Arcadian Corp setuju untuk menangguhkan tuntutan pidana, menjaga kasus ini dari publik, dan membiarkan Rizky bebas dari penjara. Pilihan itu adalah pilihan yang mustahil. Kehilangan segalanya demi kebebasan, atau kehilangan kebebasan itu sendiri. Rizky mendengarkan, pikirannya berputar. Ia membenci Zara, karena menjadikannya subjek dari kesepakatan yang kejam ini. Egonya hancur berkeping-keping. Ia tidak bisa membayangkan hidup tanpa kemewahan, tetapi bayangan sel penjara, bau besi, dan kehilangan kebebasan membuat tubuhnya gemetar. Ia melirik Bu Santi dan Tika, yang kini memberinya tatapan penuh harap. Mereka tidak peduli dengan kehormatan. Mereka hanya peduli agar putra dan saudara mereka bebas dan dapat mencari uang lagi. Tekanan dari keserakahan keluarganya yang terus-menerus, ironisnya, menyelamatkan Rizky dari penjara. Rizky menundukkan kepala. Ia memilih pilihan kedua. Baik, kata Zara, nadanya datar, tanpa nada kemenangan. Pak Bimo akan segera datang membawa dokumen cerai dan daftar inventaris yang harus kau tanda tangani malam ini juga.
Batas waktu 24 jam untuk keluar dari rumah ini tetap berlaku. Kau akan kehilangan semua fasilitas perusahaan, termasuk akses ke rekening bersama. Perjanjian rahasia itu telah disepakati. Rizky telah memilih kehidupan, tetapi ia harus membayar harganya dengan semua harta dan harga dirinya. Ketika Rizky memberitahu Bu Santi dan Tika tentang rincian pilihan kedua, bahwa mereka akan kehilangan mobil, kartu kredit, dan tunjangan bulanan, kekecewaan mereka berubah menjadi kemarahan yang eksplosif. Mereka tidak menghargai fakta bahwa Rizky tidak jadi dipenjara. Mereka hanya meratapi hilangnya kenyamanan material. Bu Santi menampar Rizky. Secara naratif, tangannya diangkat dalam gerakan marah, menuduh Rizky sebagai pecundang, dan menuduh Zara kejam. Tika menjerit bahwa ini adalah akhir dari hidupnya. Mereka lebih memilih kemewahan daripada moral, dan kini mereka lebih memilih harta daripada kebebasan Rizky. Malam itu, Pak Bimo kembali. Rizky duduk di meja makan, yang dulu menjadi tempat ia merayakan kepalsuan, kini menjadi meja untuk menandatangani akhir hidup mewahnya. Dengan tangan yang kini benar-benar gemetar, bukan karena pura-pura, Rizky menandatangani surat cerai dan dokumen penyerahan aset. Setiap goresan pena terasa seperti mencabut paksa lapisan-lapisan kemewahan dari kulitnya. Zara hanya mengawasi dari kejauhan, memastikan tidak ada kesalahan dalam eksekusi perjanjian rahasia itu. Saat Rizky selesai, ia menatap Zara, mencari setitik rasa kasihan. Namun, Zara hanya membalasnya dengan tatapan hampa, mengakhiri babak pernikahan yang penuh pengkhianatan itu secara total. Rizky, Bu Santi, dan Tika kini adalah orang asing yang harus meninggalkan rumah itu tanpa sepeser pun, meninggalkan semua yang mereka cintai di belakang. Di seberang meja, dokumen-dokumen itu adalah bukti bahwa Rizky telah menjual segalanya, bukan hanya rumah itu. Perjanjian rahasia telah menyelamatkan Rizky dari jeruji besi, tetapi meninggalkannya dalam penjara penyesalan dan kehancuran finansial. Jarum jam bergerak dengan kecepatan yang mematikan. Setiap dentingnya adalah penghitungan mundur menuju kehancuran total Rizky, Bu Santi, dan Tika. Waktu 24 jam yang diberikan Zara terasa seperti jebakan yang kejam. Mereka bergerak seperti bayangan di dalam rumah model yang kini terasa asing, menyadari bahwa setiap benda mewah yang mereka sentuh bukanlah milik mereka. Kepanikan telah mematikan logika mereka, dan yang tersisa hanyalah naluri bertahan hidup yang paling egois. Kekacauan dimulai saat tim profesional yang dikirim Pak Bimo tiba. Mereka bergerak dengan efisiensi yang dingin dan tanpa emosi. Mereka mulai menempelkan stiker inventaris pada furnitur desainer, memindahkan lukisan mahal dari dinding, dan bahkan membongkar peralatan dapur mewah yang baru dibeli. Setiap item yang dibawa keluar adalah sebuah pukulan yang menyakitkan bagi Bu Santi dan Tika. Bu Santi menjerit dalam hati ketika kursi malas kesayangannya, tempat ia sering merendahkan Zara, dibawa pergi. Tika meratap ketika lemari pakaian besarnya yang dipesan khusus, disita sebagai aset perusahaan. Mereka tidak berduka atas pernikahan Rizky yang hancur, melainkan atas hilangnya kenyamanan material. Namun, kehilangan harta benda hanyalah awal. Pukulan yang lebih parah datang dalam bentuk kehancuran finansial yang total. Rizky mencoba mengakses rekening bank pribadinya, berharap masih ada sisa uang yang ia sembunyikan. Namun, layar ponselnya hanya menampilkan notifikasi yang mengerikan, rekening ditutup sementara atas perintah pihak ketiga. Uang tunjangan, uang, bisnis, Rizky, semuanya lenyap. Rizky menyadari, Zara telah memutus semua jalur keuangannya, bahkan yang ia kira benar-benar miliknya. Bu Santi, yang sebelumnya masih memegang kartu kredit platinum yang Rizky berikan, mencoba menggunakannya untuk membayar deposit sebuah apartemen sewa. Transaksi ditolak. Ia mencoba lagi, dan lagi. Hingga notifikasi dari bank muncul, menyatakan bahwa kartu tersebut dinonaktifkan. Bu Santi tersentak, rasa sakit kehilangan kemewahan itu terasa lebih nyata daripada rasa malu yang ia alami. Ia menatap Rizky, dan di matanya, tidak ada lagi cinta ibu, hanya kebencian yang murni. Di tengah kekacauan pengangkutan barang, pengkhianatan balik itu meledak. Bu Santi, yang tersudut dan terancam kemiskinan, melontarkan semua amarahnya kepada Rizky. Ia menuduh putranya bodoh, serakah, dan tidak becus. Ia berteriak, secara naratif, suaranya naik menjadi histeria yang memekakan telinga, bahwa Rizky telah merusak masa depannya dan masa depan Tika.
Ia tidak lagi peduli pada tuntutan pidana. Ia hanya peduli bahwa ia harus tidur tanpa AC dan makan tanpa pelayan. Ia bahkan mengungkit kesalahan-kesalahan lama Rizky, aib yang seharusnya sudah terkubur, menjatuhkan harga diri Rizky di hadapan tim pengangkut barang yang dingin. Bu Santi secara emosional meninggalkan Rizky, memilih untuk menumpahkan seluruh kesalahan kepadanya sebagai upaya terakhir untuk membersihkan diri. Rizky hanya berdiri mematung, mendengarkan ratapan dan makian ibunya. Kehancuran batinnya menjadi 2 kali lipat. Ia telah dikhianati oleh istrinya, dan sekarang, ia dikhianati oleh ibu dan adik yang ia perjuangkan demi kebahagiaan finansial mereka. Ia menyadari kebenaran yang kejam, cinta mereka sama palsunya dengan tanda tangan yang ia palsukan. Mereka hanya mencintai harta yang bisa ia berikan. Sementara Bu Santi dan Rizky tenggelam dalam pertengkaran yang memuakan, Tika melihat peluang. Ia menyelinap ke kamar tidurnya. Di antara perhiasan imitasi dan kosmetik, ia ingat sebuah kalung berlian kecil yang dibelikan Zara sebagai hadiah ulang tahun, yang saat itu diabaikannya karena dianggap kurang mewah. Pak Bimo hanya mencatat aset korporat, dan kalung ini adalah hadiah pribadi. Tika dengan sigap mengambil kalung itu, menyembunyikannya di dalam sepatu bot usang yang ia temukan. Tindakan ini adalah pengkhianatan yang paling dingin. Tika tidak memberitahu ibu atau kakaknya, berniat menggunakan kalung itu sebagai modal kecilnya untuk memulai hidup baru, meninggikan dirinya sendiri di atas kehancuran keluarganya. Ia telah mengorbankan ikatan keluarga demi sepotong kecil berlian. Ketika Rizky melihat Tika keluar dari kamar dengan sikap mencurigakan, ia menyadari pengkhianatan kecil itu. Ia merasa mual. Bagaimana mungkin keluarganya begitu terpisah-pisah, begitu egois? Tika tidak hanya menyembunyikan kalung itu, ia menyembunyikan sisa-sisa kemanusiaannya dari keluarganya sendiri. Rizky, yang kini benar-benar sendirian secara emosional, tidak lagi peduli dengan barang-barang. Rasa malu dan penyesalan yang ia rasakan terhadap Zara mulai tergeser oleh rasa sakit, akibat pengkhianatan orang-orang yang seharusnya mencintainya tanpa syarat. Dari kejauhan, Zara menerima laporan real-time dari Pak Bimo tentang evakuasi. Ia tidak berada di rumah model itu. Ia sedang berada di kantornya yang mewah dan asli, di balik lapisan keamanan yang tak terjangkau. Ia tidak perlu mendengar teriakan mereka, narasi laporan yang dingin sudah cukup. Ia mencatat detail pertengkaran mereka, sifat saling menyalahkan, dan tindakan egois Tika. Zara menyadari, hukuman yang paling berat bagi mereka bukanlah kehilangan harta, melainkan terpaksa melihat betapa buruknya karakter mereka satu sama lain ketika dihadapkan pada tekanan. Ketika 24 jam hampir habis, rumah model itu telah dikosongkan. Hanya menyisakan debu, bayangan perabot yang telah dipindahkan, dan keheningan yang mematikan. Rizky, Bu Santi, dan Tika berdiri di luar gerbang, membawa tas-tas yang berisi pakaian seadanya dan dokumen pribadi. Rizky menatap ibunya dan adiknya. Mereka tampak seperti orang asing, saling menjaga jarak, mata mereka penuh kecurigaan. Rizky menoleh ke belakang, menatap rumah yang telah menjadi panggung kehancurannya. Ia tidak melihat rumah yang mewah, ia melihat monumen keserakahan yang telah menghancurkan pernikahannya, kebebasannya, dan yang terpenting, ilusi tentang keluarganya. Mereka kini harus berjalan keluar dari gerbang itu, menuju kehidupan yang telah disiapkan oleh Zara. Kehidupan tanpa kemewahan, tanpa dukungan, dan tanpa cinta. Kehidupan baru Rizky, Bu Santi, dan Tika dimulai di tempat yang terasa seperti mimpi buruk. Mereka kini menghuni sebuah rumah kontrakan kecil, dengan dinding lembab dan aroma apek yang menusuk hidung, sebuah kontras yang menusuk hati dibandingkan dengan kemewahan dingin rumah model yang baru saja mereka tinggalkan. Tidak ada lagi lampu kristal, lantai marmer, atau pendingin udara yang sejuk. Hanya ada kasur tipis dan tumpukan pakaian yang mereka bawa secara tergesa-gesa. Perdebatan mereka tidak lagi tentang siapa yang harus disalahkan atas pemalsuan tanda tangan, tetapi tentang siapa yang harus membeli makanan hari itu. Kekacauan finansial membuat mereka saling menyerang. Bu Santi menatap Rizky dengan mata penuh kebencian, menyalahkan kegagalan hidupnya yang kini terpaksa hidup dalam kemiskinan. Tika terus mengunci diri, menyesali setiap keputusan yang ia ambil. Rizky, yang kini dipaksa menghadapi kenyataan bahwa ia adalah pria tanpa keterampilan nyata, hanya bisa tenggelam dalam penyesalan yang pahit. Namun, penderitaan mereka masih akan berlanjut, sebab Zara belum selesai membersihkan sisa-sisa dirinya dari kehidupan mereka.
Meskipun Rizky telah menandatangani perjanjian cerai secara rahasia untuk menghindari penjara, Zara dan Pak Bimo harus melakukan formalitas hukum yang diperlukan untuk melindungi reputasi Arkadian Corporation dan memutus semua ikatan hukum yang tersisa. Ini adalah langkah yang dingin dan tanpa kompromi, sebuah pernyataan resmi bahwa CEO perusahaan tidak akan lagi dikaitkan dengan pria yang melakukan fraud. Pagi itu, Pak Bimo mengeluarkan pernyataan pers yang singkat namun mematikan. Pengumuman itu tidak bersifat sensasional, melainkan sangat formal dan penuh istilah hukum. Dinyatakan bahwa Nyonya Zara, selaku wali dan CEO dengan otorisasi penuh, secara resmi mengajukan gugatan cerai. Alasan yang disebutkan adalah pelanggaran kepercayaan, penyalahgunaan aset, dan corporate fraud tingkat tinggi yang dilakukan oleh mantan suaminya. Pengumuman itu juga merinci bahwa semua fasilitas, tunjangan, dan dukungan finansial yang pernah diberikan oleh Arkadian Corporation kepada pihak terkait telah ditarik secara permanen. Dampak dari pengumuman ini jauh lebih menghancurkan daripada kehilangan rumah. Seluruh lingkaran sosial Rizky, yang sebelumnya mengaguminya karena kekayaan semu istrinya, kini membaca berita itu. Rizky yang dikenal sebagai suami dari seorang wanita kaya, kini dicap sebagai penipu korporat yang diusir dan dibuang. Harga dirinya hancur berkeping-keping. Ia mencoba mencari dukungan dari rekan-rekan lamanya, tetapi yang ia dapatkan hanyalah telepon yang tidak diangkat dan pesan singkat berisi penolakan halus. Reputasinya kini sudah mati. Rizky, yang diliputi amarah dan rasa malu, mencoba melakukan tindakan putus asa. Ia menghubungi beberapa media gosip, berniat untuk memutarbalikkan cerita, melukiskan Zara sebagai wanita gila harta yang kejam. Namun, narasi emosional Rizky dengan cepat tenggelam di bawah fakta-fakta hukum yang padat dan tak terbantahkan yang dikeluarkan oleh Pak Bimo. Tidak ada media yang berani menentang Arkadian Corporation yang memiliki jaringan properti dan hukum yang sangat kuat. Upaya Rizky hanya memperparah rasa malunya sendiri. Saat Rizky sedang tenggelam dalam kegagalannya, pukulan terakhir datang secara bertubi-tubi. Penarikan semua fasilitas bukan hanya tentang rumah dan mobil. Itu juga tentang hal-hal kecil yang membuatnya merasa aman. Pak Bimo secara sistematis mengirimkan notifikasi, asuransi kesehatan keluarga, yang selama ini dibayar oleh tunjangan perusahaan Zara, dibatalkan efektif hari itu juga. Dana pendidikan Tika, yang disimpan dalam rekening perwalian korporat, ditarik penuh. Bahkan perhiasan dan barang-barang yang Bu Santi anggap sebagai milik pribadi, yang merupakan hadiah dari Zara, dan dicatat sebagai pengeluaran perusahaan, diminta kembali. Pada saat ini, Tika yang ketakutan mencoba menjual kalung kecil yang ia sembunyikan di bab 7. Namun, ia tidak tahu bahwa kalung itu adalah kalung tiruan yang sengaja diberikan Zara, yang aslinya telah dikembalikan ke inventaris perusahaan. Ketika penjual perhiasan menertawakannya, Tika menyadari ia telah ditipu oleh dirinya sendiri, dan keputusasaan membuatnya semakin histeris. Ia bahkan menyalahkan ibunya, karena tidak memberinya pelajaran yang benar tentang perhiasan asli. Rizky, yang tidak dapat lagi menahan rasa sakit dan putus asa, mengambil risiko besar. Ia menghubungi Maya, sahabat lama Zara, yang kini menjadi satu-satunya jembatan ke dunia lamanya. Rizky mengirimkan serangkaian pesan memohon, menggunakan kata-kata manis dan sumpah serapah, meminta Maya untuk menjadi mediator. Ia berharap Maya, yang dulu bersikap ramah, akan melunak. Namun, Maya telah menjadi benteng terakhir yang didirikan Zara. Ia membalas pesan Rizky dengan singkat dan dingin. Secara naratif, pesannya menunjukkan ketidakpedulian yang mutlak. Maya menegaskan bahwa ia telah menyaksikan semua penderitaan Zara dan mengetahui kebenaran di balik pemalsuan tanda tangan itu. Ia menolak Rizky, menegaskan bahwa Rizky telah menghancurkan dirinya sendiri dan bahwa Zara pantas mendapatkan kedamaian. Respon Maya mengonfirmasi isolasi total Rizky. Tidak ada lagi yang tersisa dari masa lalunya yang bersedia membantunya. Bu Santi dan Tika yang membaca pesan balasan Maya, sekali lagi menumpahkan kesalahan kepada Rizky. Mereka menuduh Rizky terlalu keras kepala, sehingga kini mereka tidak memiliki support system sama sekali. Rizky yang awalnya hanya merasa malu, kini merasakan kebencian yang mendalam terhadap keluarganya sendiri. Ia menyadari ia telah mengorbankan segalanya demi orang-orang yang hanya meninggalkannya saat ia jatuh. Jauh dari kekacauan itu, di rumahnya yang sesungguhnya, sebuah rumah pribadi yang jauh lebih megah dan tersembunyi, Zara menerima laporan akhir dari Pak Bimo. Semua ikatan telah putus.
Perjanjian rahasia telah ditegakkan. Gugatan cerai telah diajukan dan dipublikasikan. Penarikan fasilitas selesai. Zara kini seorang wanita lajang, CEO yang dihormati, dan yang paling penting, bebas. Ia berdiri di teras, memandang ke kejauhan. Kehidupan barunya dimulai dalam ketenangan yang telah ia perjuangkan dengan kecerdasan dan perhitungan yang dingin. Rasa lega yang ia rasakan jauh lebih berharga daripada semua kekayaan yang ia miliki. Rizky, Bu Santi, dan Tika telah mendapatkan konsekuensi yang setimpal, dan Zara akhirnya menutup babak beracun dalam hidupnya. Bulan-bulan berlalu dalam siklus kemiskinan dan penderitaan yang tak berkesudahan bagi Rizky, Bu Santi, dan Tika. Mereka terperangkap dalam rumah kontrakan kecil yang mereka sewa dengan sisa-sisa uang tunai yang berhasil mereka kumpulkan sebelum seluruh rekening mereka dibekukan. Penderitaan mereka kini tidak lagi tentang drama saling menyalahkan, tetapi tentang realitas yang dingin dan keras. Bu Santi, yang dulunya seorang nyonya besar yang angkuh, kini harus bekerja paruh waktu di sebuah warung makan kecil. Tangannya yang terbiasa memegang kartu kredit kini harus mencuci piring berminyak. Tika, yang tidak memiliki keterampilan apapun, mencoba melamar pekerjaan sebagai pramuniaga, tetapi ia seringkali dipecat karena sikapnya yang arogan dan ketidakmampuannya beradaptasi. Rizky adalah yang paling terpukul. Label, penipu korporat, yang dilekatkan oleh Arcadian Corporation, menjadi kutukan tak terlihat yang menghalanginya dari setiap peluang pekerjaan yang layak. Setiap perusahaan yang ia coba hubungi pasti menemukan berita buruk tentang kegagalan transaksinya dan gugatan cerainya yang terpublikasi secara formal. Ia dipaksa menerima pekerjaan kasar, bekerja sebagai buruh harian, sebuah ironi yang menyakitkan mengingat betapa sombongnya ia saat menjadi suami seorang CEO yang ia remehkan. Malam-malam mereka diisi dengan keheningan yang menyiksa, bukan karena damai, melainkan karena kelelahan, keputusasaan, dan penyesalan yang kini mulai menjalar seperti racun. Penyesalan mereka, yang awalnya hanya seputar kehilangan harta benda, perlahan-lahan berubah menjadi kesadaran yang menghancurkan. Mereka mulai menyadari betapa bodohnya mereka mencoba mencuri dari Zara. Titik balik kesadaran itu datang ketika Rizky, saat sedang bekerja di pinggir kota, secara tidak sengaja mendengar perbincangan para buruh konstruksi. Mereka membicarakan proyek pembangunan terbaru dari Arcadian Corp, sebuah mega proyek yang bernilai triliunan rupiah. Mereka memuji kehebatan sang CEO, sosok yang misterius namun brilian. Rizky menyadari bahwa uang yang ia coba curi hanyalah setetes air dari lautan kekayaan Zara yang sesungguhnya. Ia menyadari, ia tidak hanya kehilangan rumah model. Ia kehilangan kesempatan untuk hidup dalam kemakmuran yang tidak terbatas. Penyesalannya kini bukan tentang uang yang hilang, melainkan tentang status dan kehormatan yang telah ia buang. Bu Santi dan Tika juga mengalami momen pencerahan yang menyakitkan. Bu Santi secara tidak sengaja melihat Maya, sahabat Zara, turun dari mobil mewah yang jauh lebih mahal dari mobil Rizky yang disita. Maya tampak bersinar, penuh kebahagiaan dan kemewahan sejati, dan yang paling menyakitkan, ia terlihat tenang dan bebas dari drama. Bu Santi menyadari bahwa dengan menjauh dari Zara, ia telah menjauh dari lingkaran kemakmuran yang sesungguhnya. Kesadaran ini mendorong Rizky untuk membuat keputusan yang ekstrim. Ia meyakinkan Bu Santi dan Tika bahwa mereka harus mencoba sekali lagi. Kali ini, bukan dengan tuntutan, tetapi dengan permohonan maaf yang tulus dan dramatis. Mereka harus mencari Zara, bukan di rumah model itu, tetapi di tempat tinggalnya yang sesungguhnya. Mereka percaya bahwa Zara pasti memiliki hati nurani, dan bahwa dengan melihat penderitaan mereka secara langsung, ia akan melunak. Melalui jaringan kontaknya yang tersisa dan sedikit petunjuk dari dokumen lama, Rizky menghabiskan 2 minggu mencari lokasi rahasia rumah asli Zara. Akhirnya, ia menemukan alamatnya. Sebuah kompleks eksklusif yang dijaga ketat, jauh dari keramaian, tempat para konglomerat sejati bersembunyi. Sore yang dingin, Rizky, Bu Santi, dan Tika, dalam pakaian mereka yang usang dan wajah yang tampak kelelahan, tiba di depan gerbang megah nan sunyi. Gerbang itu tingginya 2 kali lipat dari gerbang rumah model. Di balik gerbang itu, yang terlihat hanya kehijauan taman yang luas dan fasad rumah yang jauh lebih besar dan lebih elegan, memancarkan aura kekuasaan yang hening. Ini adalah rumah yang sesungguhnya, harta karun yang tidak pernah Rizky ketahui keberadaannya, bukti nyata betapa kecilnya penipuannya. Mereka bertiga berdiri di depan interkom. Rasa malu, takut,
dan penyesalan kini menyatu dalam diri Rizky. Dengan tangan gemetar, ia menekan tombol panggil. Di dalam rumah, di sebuah ruang monitor rahasia yang terhubung langsung ke sistem keamanan, Zara melihat mereka. Wajahnya tidak menunjukkan rasa puas yang kejam, tetapi hanya kelelahan yang tenang. Ia sudah memprediksi momen ini. Ia melihat Rizky, Bu Santi, dan Tika di layar, tampak lusuh dan hancur. Sebuah kontras yang menusuk dengan latar belakang kemewahan murni rumahnya. Rizky mulai berbicara melalui interkom, suaranya tercekat. Ia mengucapkan rentetan kata-kata penyesalan yang panjang, memohon pengampunan, mengakui pemalsuan tanda tangan, dan mengakui kebodohan dan keserakahannya. Bu Santi dan Tika ikut memohon, air mata mereka tumpah, bukan lagi air mata keputusasaan karena kehilangan harta, tetapi air mata karena terpaksa mengakui kekalahan. Zara membiarkan mereka berbicara, mendengarkan setiap patah kata penyesalan yang terlambat. Ia merasakan sedikit simpati, tetapi membiarkan dirinya ditarik kembali ke masa lalu akan mengkhianati perjuangan dan ketenangan yang telah ia dapatkan. Ia telah memilih kedamaian. Zara tidak menjawab. Sebaliknya, beberapa menit kemudian, gerbang itu tidak terbuka. Melainkan, sebuah mobil hitam lega melaju keluar, dan Pak Bimo yang formal melangkah keluar. Pak Bimo, yang kini bertindak sebagai penjaga gerbang hukum, berjalan mendekati mereka. Nona Zara tidak dapat menerima kunjungan Anda, kata Pak Bimo, suaranya tenang dan tanpa emosi, sebuah suara yang melambangkan akhir yang mutlak. Nona Zara telah mempertimbangkan semua permohonan Anda. Keputusan akhir dari perjanjian rahasia sudah mutlak. Tidak ada aset yang akan dikembalikan. Tidak ada dukungan finansial yang akan diberikan. Nona Zara telah menutup babak ini. Pak Bimo kemudian mengeluarkan sebuah amplop tebal. Ini adalah pemberitahuan hukum terakhir. Jika Anda atau pihak manapun mencoba mengganggu privasi Nona Zara lagi, tuntutan hukum pidana yang sebelumnya ditangguhkan akan segera diaktifkan. Pak Bimo menyerahkan amplop itu, berbalik, dan kembali ke mobilnya. Gerbang megah itu tetap tertutup rapat. Rizky, Bu Santi, dan Tika ditinggalkan di jalanan, hancur lebur bukan oleh emosi, tetapi oleh ketegasan hukum yang dingin. Mereka menyadari, pintu ke masa lalu mereka benar-benar tertutup, disegel oleh tindakan mereka sendiri. Mereka berbalik, berjalan dalam keheningan yang berat, kini benar-benar menyadari bahwa masa depan mereka harus mereka ukir sendiri, tanpa ada lagi bantuan dari wanita yang mereka khianati. Beberapa waktu berlalu sejak hari Rizky, Bu Santi, dan Tika ditolak di gerbang kemewahan sejati Zara. Kehidupan berjalan terus, tetapi bagi mereka bertiga, waktu terasa berhenti, terperangkap dalam lingkaran penyesalan dan kerja keras yang tidak pernah mereka bayangkan. Kemewahan telah menjadi kenangan yang menyakitkan, dan keserakahan telah menjadi belenggu yang mengikat mereka pada nasib baru yang menyedihkan. Rizky kini benar-benar menjadi buruh harian. Wajahnya tampak kusam dan tangannya kasar, jauh berbeda dari penampilan elegan yang pernah ia palsukan. Setiap tetes keringat yang jatuh adalah pengingat akan uang miliaran yang ia buang demi harga diri yang kosong dan tanda tangan palsu. Ia seringkali bekerja di sekitar proyek-proyek pembangunan besar, dan ironisnya, ia sering mendengar nama Arcadian Corporation disebut-sebut. Setiap pujian yang ia dengar tentang perusahaan itu, setiap berita tentang keuntungan besar yang mereka raih, menusuknya seperti belati. Ia menyadari betapa bodohnya ia dulu, mengira ia bisa menipu seorang wanita yang menggerakkan roda ekonomi sebesar itu. Bu Santi dan Tika tidak lebih baik. Mereka terpaksa hidup dalam rumah kontrakan yang kotor, hubungan mereka dipenuhi kecurigaan dan kebosanan. Tika, tanpa dukungan finansial, tidak bisa melanjutkan pendidikan atau gaya hidupnya. Ia bekerja di toko retail yang memberinya upah minimum, dan setiap hari ia harus menahan hinaan dari pelanggan yang dulu adalah teman-temannya. Bu Santi, dengan tubuh yang semakin rapuh, harus terus bekerja serabutan. Mereka saling menyalahkan dalam diam, menyadari bahwa mereka telah menghabiskan seluruh kesempatan mereka untuk hidup nyaman dan bermartabat. Di sisi lain kota, di balik gerbang yang tertutup rapat, Zara kini sepenuhnya fokus pada kehidupan barunya. Ia tidak lagi menyembunyikan identitasnya. Ia memimpin Arcadian Corporation menuju puncak yang baru. Proyek-proyek besarnya diluncurkan, membawa namanya ke tingkat kekaguman dan kehormatan yang tinggi. Zara telah memenangkan lebih dari sekadar rumah. Ia telah memenangkan integritas, kebebasan,
dan pengakuan sejati. Mahkota yang ia kenakan kini adalah mahkota kekuasaan dan kecerdasan yang ia peroleh sendiri, bukan mahkota pernikahan yang penuh kepalsuan. Pada suatu malam yang tenang, Zara mengadakan pesta kecil di rumahnya, dihadiri oleh Maya dan Pak Bimo. Mereka merayakan penutupan sebuah proyek besar yang menandai puncak karirnya. Zara tidak lagi merasa marah atau dendam, ia hanya merasakan ketenangan yang mendalam. Ia melihat keluar jendela, ke arah kota yang berkilauan yang sebagian besar dibangun oleh perusahaan yang ia dirikan. Pak Bimo kemudian memberitahu Zara secara naratif, melalui laporan singkat, tentang keadaan terbaru Rizky dan keluarganya. Zara hanya mendengarkan. Ia tidak perlu lagi membalas dendam, kehidupan telah mengambil alih tugas itu. Ia tahu bahwa penyesalan yang mereka rasakan jauh lebih menyakitkan daripada hukuman penjara manapun. Mereka hidup dalam penyesalan yang abadi, selalu teringat pada kemewahan yang mereka buang dengan tangan mereka sendiri. Momen puncak kesadaran Rizky terjadi ketika ia menemukan sebuah majalah bisnis lama. Di sampul majalah itu, terdapat foto Zara dengan judul besar, The Unstoppable Architect, Zara, the CEO who built her own empire. Melihat senyumnya yang kuat, bukan senyum pasif yang biasa ia lihat, Rizky menyadari betapa bodohnya ia saat mencoba menjual satu unit rumah dari kerajaan yang dibangun wanita itu. Ia telah meremehkan seorang ratu. Akhir yang baru dengan mahkota yang berbeda. Zara melanjutkan hidupnya dalam kedamaian dan kemakmuran, tidak pernah lagi menoleh ke belakang. Ia menjadi ikon kekuatan dan kecerdasan bagi banyak orang, menginspirasi wanita lain untuk membangun benteng perlindungan finansial mereka sendiri. Ia akhirnya mendapatkan kebahagiaan sejati, yang bukan didasarkan pada cinta palsu, melainkan pada harga diri yang utuh. Di sisi lain, Rizky, Bu Santi, dan Tika jatuh miskin, dan yang tersisa hanyalah rasa penyesalan seumur hidup. Mereka tidak hanya kehilangan harta, tetapi juga kesempatan mereka untuk hidup bermartabat. Mereka akhirnya mengerti bahwa wanita yang mereka sebut istri yang naif itu adalah pemilik asli dari segalanya, dan mereka yang harus menanggung beban kehancuran mereka sendiri. Zara memenangkan segalanya. Rizky dan keluarganya tidak menjual rumah mewahnya. Mereka menjual masa depan dan kehormatan mereka sendiri dengan harga sebuah tanda tangan palsu. Cerita berakhir dengan Zara yang tersenyum tenang. Mahkota yang ia kenakan kini adalah mahkota kebebasan. Keserakahan dan pengkhianatan akan selalu mengalahkan kekayaan materi. Harga diri, kecerdasan, dan integritas seorang wanita jauh lebih berharga dan tak ternilai harganya dibandingkan dengan harta yang ia miliki. Jangan pernah meremehkan orang yang kamu anggap lemah, karena mereka mungkin saja adalah pemilik sejati dari segala yang kamu inginkan.